Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Cinta Jalan-Jalan. Kali ini kita berada di Kota Lama Semarang, teman-teman. Kita mau menikmati jalan-jalan malam di Kota Lama ini. Mudah-mudahan video ini bisa dinikmati ya, teman-teman. Teman-teman, sambil jalan-jalan menikmati keindahan malam dari Kota Lama Semarang ini, kita ingin menyampaikan sekelumit sejarah tentang Kota Lama Semarang ini ya. Jadi diawali dari penandatanganan perjanjian antara Kerajaan Mataram dan VOC pada tanggal 15 Januari 1678 yang menyebutkan bahwa Amangkurat II menyerahkan Semarang kepada pihak VOC sebagai pembayaran karena VOC telah berhasil membantu Mataram menumpas pemberontakan Trunojoyo. Setelah Semarang berada di bawah kekuasaan penuh VOC, kota ini pun mulai dibangun. Sebuah benteng bernama Fietshoek yang digunakan sebagai tempat tinggal warga Belanda dan pusat militer dimulai dibangun. Lama-kelamaan benteng tidak mencukupi sehingga warga mulai membangun rumah di luar sebelah timur benteng. Tak hanya rumah-rumah warga, gedung pemerintahan dan perkantoran juga didirikan. Jadi pada tahun 1740 sampai 1743 terjadilah peristiwa Geger Pacinan, perlawanan terbesar pada kurun waktu kekuasaan VOC di Pulau Jawa. Setelah perlawanan tersebut berakhir, dibangunlah fortifikasi mengelilingi kawasan Kota Lama Semarang. Setelahnya, karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kota yang makin pesat, fortifikasi ini dibongkar pada tahun 1824. Untuk mengenang keberadaan benteng yang mengelilingi Kota Lama, maka jalan-jalan yang ada diberi nama seperti Noorderwalstraat atau Jalan Tembok Utara, sekarang Jalan Merak ya. Kemudian ada namanya Oosterwolstraat, jadi Jalan Tembok Timur, sekarang Jalan Cendrawasih. Kemudian ada Zuiderwolstraat, jadi ini Jalan Tembok Selatan, sekarang Jalan Kepodang. Dan terakhir ada Westerwolstraat, itu Jalan Tembok Barat yang sekarang disebut dengan Jalan Empu Tantular. Dan saat ini beberapa bangunan yang ada difungsikan sebagai gedung bekas The Javas Bank yang saat ini menjadi Semarang Creative Gallery. Kemudian ada juga gedung bekas kantor pengadilan pemerintahan Belanda yang pernah menjadi rumah dinas pendeta gereja Immanuel dan pada tahun 2006 menjadi rumah makan mewah. Kemudian ada gedung Marba. Nanti sambil jalan-jalan kita juga akan melihat ada gedung Marba ya. Kemudian ada gedung Spiegel yang saat ini digunakan untuk bar dan bistro. Kemudian ada gedung bekas Van Roop saat menjadi Dream Museum Zone. Lalu gedung Marabunta yang menjadi gedung serbaguna. Dahulunya bernama Stadshouwburg yang merupakan gedung komedi. Ada juga gedung keuangan Papak yang dulunya merupakan gedung balai kota. Kemudian Bank Mandiri KC Empu Tantular itu dulunya juga merupakan gedung Société de Harmonie. Kemudian ada gereja Blenduk yang dibangun pada abad ke-18 dan masih berfungsi hingga saat ini. Kemudian terakhir ada jembatan Berok ya. Kalau bahasa Belanda ini agak susah nyebutinnya nih. Governemmesterbrug ya. Ya mohon maaf bila tidak tepat cara pengucapannya. Ini dibangun pada abad ke-17 dan masih kokoh hingga saat ini. Dan kawasan Kota Lama Semarang disebut juga dengan Oudestad. Jadi luas kawasan ini sekitar 31 hektar. Dilihat dari kondisi geografisnya, tampak bahwa kawasan ini terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga tampak seperti kota tersendiri dengan julukan Little Netherlands. Kawasan Kota Lama Semarang ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia masa kolonial Belanda lebih dari 2 abad, dan lokasinya berdampingan dengan kawasan ekonomi.
Di tempat ini ada sekitar 50 bangunan kuno yang masih berdiri dengan kokoh dan memiliki sejarah kolonialisme di Semarang. Dan secara umum, karakter bangunan di wilayah ini mengikuti bangunan-bangunan di benua Eropa sekitar tahun 1700-an. Hal ini bisa dilihat dari detail bangunan yang khas dan ornamen-ornamen yang identik dengan gaya Eropa. Seperti ukuran pintu dan jendela yang luar biasa besar, kemudian penggunaan kaca-kaca berwarna, bentuk atap yang unik, serta adanya ruang bawah tanah. Seperti kota-kota lainnya yang berada di pemerintahan kolonial Belanda, dibangun pula benteng sebagai pusat militer. Benteng ini berbentuk segi 5 dan pertama kali dibangun di sisi barat kota lama Semarang saat ini. Benteng ini hanya memiliki 1 gerbang di sisi selatannya dan 5 menara pengawas. Masing-masing menara diberi nama Zeeland, Amsterdam, Utrecht, dan Ramsdong, dan Bunkhosten. Pemerintah Belanda memindahkan pemukiman Tionghoa pada tahun 1731 di dekat pemukiman Belanda untuk memudahkan pengawasan terhadap segala aktivitas orang Tionghoa. Oleh sebab itu, benteng tidak hanya sebagai pusat militer, tetapi juga sebagai menara pengawas bagi segala aktivitas kegiatan orang Tionghoa. Kota Lama menjadi salah satu ikon primadona bagi warga kota Semarang sampai mancanegara turut datang ke Kota Lama ini. Rencananya Kota Lama Semarang akan diajukan oleh situs warisan dunia UNESCO.